Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Bapak akan coba menjelaskan terkait bagaimana tugas praktik demonstrasi khususnya pada skema sertifikasi okupasi asisten kamera 2. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua yang sedang mengambil skema sertifikasi okupasi asisten kamera 2 sehingga hasilnya nanti bisa kompeten. Oke, pertama-tama hal yang harus teman-teman ketahui adalah bahwa dalam tugas praktek demonstrasi ini ada beberapa hal yang diujikan. Yang pertama mengikuti prosedur K3 di tempat kerja. Jadi nanti ketika mengoperasikan perangkat komputer, ketika menggunakan clapper, kemudian ketika menggunakan card reader atau nanti memory card, mohon kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerjanya atau K3-nya itu diterapkan, karena itu merupakan bagian dari penilaian apakah teman-teman nanti kompeten atau tidak kompeten. Berikutnya juga menerapkan etika, tata krama, dan tanggung jawab profesi. Ini dilihat dari pertama kali teman-teman masuk sampai nanti meninggalkan ruangan. Meskipun saya tahu ada beberapa siswa yang mungkin dekat dengan asesor atau dekat dengan guru yang menjadi asesornya, mohon batasan-batasan etika, tata krama, dan tanggung jawabnya itu juga diperhatikan. Jangan sampai kemudian karena merasa dekat kemudian malah bersikap yang tidak terlalu baik dan tata kramanya tidak dijaga, sehingga harus bisa dibedakan mana pada saat dalam kondisi sebagai siswa dan guru dan mana yang dalam kondisi sebagai asesi dan asesor. Kemudian yang ketiga, mengoperasikan perangkat lunak untuk manajemen produksi. Nah, ini nanti untuk menggunakan Microsoft Excel, atau kalau yang tidak ada Microsoft Excel di perangkatnya itu nanti menggunakan spreadsheet. Kemudian berikutnya menggunakan slide saat syuting atau menggunakan clapperboard. Kemudian yang terakhir itu nanti mendistribusikan data file digital. Nah, dalam video ini mungkin kita akan fokus untuk mengoperasikan perangkat lunak untuk manajemen produksi. Yang pertama nanti tentunya membuat shootlist, dan berikutnya juga akan membuat kamera report. Nah, sebelum teman-teman membuka Microsoft Excel atau spreadsheet-nya, teman-teman perlu memastikan dan perlu membaca dengan cermat skenario tugas praktek demonstrasi. Nah, di sini sudah dituliskan secara jelas bagaimana skenario tugas praktek demonstrasi. Luangkan waktu 5 menit untuk membaca ini dan memahami ini dengan benar, sehingga nanti ketika teman-teman melaksanakan praktek itu sudah auto dan sudah bisa langsung jalan sesuai dengan instruksi. Jangan sampai nanti ada langkah-langkah yang tertinggal dan kemudian malah menguras waktu dan kembali ke langkah-langkah sebelumnya yang belum teman-teman lakukan. Yang pertama pastinya adalah memeriksa kondisi laptop atau PC. Jadi pastikan kalau memang ada hal yang dirasa kurang enak atau ada error atau ada hal yang tidak berfungsi, langsung lapor sehingga nanti bisa diubah tempat duduknya atau perangkatnya. Kemudian buat folder dalam drive D. Ada beberapa kemarin yang tidak ada D, jadi nanti bisa disiasati saja. Tapi yang ada D itu wajib membuat folder di drive D dengan nama folder itu sudah ditentukan, jadi jangan bikin format tersendiri. Kemudian baca skenario yang diberikan dan buatlah shortlist menggunakan perangkat lunak pengolahan data dengan format. Ini sudah ada formatnya, jadi teman-teman jangan mengarang bebas, karena di sini sudah dijelaskan apa saja yang harus ada, seperti nomor, scene, shoot, location, description, tipe shoot, angle, movement, dan catatan. Kemudian lengkapi setiap kolom sesuai kebutuhan produksi, lalu simpan dalam format Excel, XLS, dan PDF. Jadi ada dua nanti. Karena kita mengerjakan di Excel, otomatis kita sudah punya file Excelnya. Tapi kalau yang di PDF nanti kita akan ekspor dari file Excel menjadi PDF pada folder yang tadi sudah teman-teman buat. Kemudian cetak shortlist sebanyak 1 kali. Nah, nanti mungkin yang dicetak bisa yang dari Excelnya atau dari PDF-nya. Nah, kita sampai sini dulu karena di instruksi kelima itu sudah masuk ke kamera report. Kita coba selesaikan dulu terkait bagaimana pembuatan shortlist di Microsoft Excel. Nah, kita mungkin hal pertama yang kita lakukan seperti instruksi tadi adalah membuat folder. Jadi teman-teman pastikan
membuat folder sesuai dengan yang diminta. Nah, karena yang diminta ini, maka kemudian foldernya kita sesuaikan LSP Scene Camera 2, kemudian namanya semisal M Rizal, dan juga kelasnya semisal 12D BRCF. Nah, seperti itu. Folder ini sudah berada di data D, jadi sudah sesuai dengan instruksi. Kemudian hal berikutnya yang kita lakukan adalah membuka Excel. Nah, karena di komputer atau laptop Bapak sudah ada Excel di bagian depannya, jadi tinggal dibuka. Kalau yang tidak ada bisa di searching di sini, tuliskan saja Excel. Nah, jadi langsung dibuka. Kemudian kita buka Excelnya, kita buat blank workbooks atau halaman baru. Nah, ketika kita membuka file Excel ini, maka hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah langsung men-save file ini. Meskipun ini belum kita kerjakan, langsung kita Ctrl S, kemudian kita rename menjadi shootlist. Kemudian di sini teman-teman pilih yang folder D atau more option, kemudian nanti di PC. Nah, di sini kan tadi harus dimasukkan ke dalam folder yang kita buat, yaitu LSP 2025 Asisten Kamera 2 M Rizal 12D BRCF. Nah, kemudian kita simpan di sini, jangan lupa tadi di rename jadi shootlist, kemudian save. Jadi ketika sudah ada judul di bagian atas seperti ini, shootlist Excel, maka file teman-teman itu sudah tersimpan. Jadi jangan sampai mengerjakan dulu kemudian tidak di save. Kita tidak tahu apakah nanti listrik di lab atau tempat kita ujian mati dan seterusnya. Jadi hal-hal seperti itu bisa kita hindari, dan jangan lupa setiap mengerjakan langkah demi langkah untuk mengklik Ctrl Save, sehingga nanti ada backupan terakhir dari hal yang kita kerjakan. Kemudian kita baca lagi. Di sini yang diminta adalah nomor scene, shoot, location, tipe shoot, angle, movement, dan notes. Nah, karena di sini Bapak tidak punya kertasnya, jadi kalau teman-teman punya kan nanti tinggal dibaca dan di copy. Nah, tapi kalau di sini Bapak tidak punya filenya, jadi kita coba buat nomor, kemudian scene, kemudian shoot, kemudian location, kemudian description, kemudian tipe shoot, kemudian angle, kemudian movement, kemudian yang terakhir notes atau catatan. Mengapa kemudian kita meletakkan ini pada halaman atau kolom yang ketiga? Karena nanti di bagian atas itu bisa kita berikan judul untuk nama shootlistnya. Kalau sudah, teman-teman bisa memberikan kolom di sini. Jadi pilih halaman mana saja yang ingin dikasih kolom atau garis, kemudian masuk ke border, kemudian pilih yang all border. Kemudian karena ini masing-masing jaraknya masih sama, yaitu 80 pixel, maka kita perlu menyesuaikan ini. Caranya adalah tinggal diklik 2 kali di bagian perbatasan A dan B sampai ada tanda plus seperti ini. Teman-teman bisa klik 2 kali sehingga nanti dia bisa menyesuaikan ukurannya. Nah, di sini kita juga harus bisa mengetahui mana saja kira-kira yang kolomnya itu tidak perlu kita besari. Misalkan seperti scene dan shoot, itu isinya kan pasti nomor 1, 2 dan seterusnya, sehingga kita biarkan saja 80 pixel. Kemudian untuk location, karena ini nanti mungkin tulisannya rumah ini dan seterusnya, maka kita bisa lebarkan menjadi misalkan 160. Kemudian deskripsi pasti cukup panjang, jadi kita bisa lebarkan jadi semisal di 320. Kemudian tipe shoot, angle, dan movement juga demikian. Kalau tadi kita menggesernya satu-satu, kalau mau praktis kita bisa blok FGH karena itu tipe shoot, angle, dan movement, kemudian kita geser sehingga nanti tiga-tiganya akan membesar sesuai dengan ukurannya. Kemudian jangan lupa untuk dirata tengahkan seperti itu.